Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Restu dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Saya di sini ingin memenuhi tugas akhir semester saya di semester 1 ini dengan mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Siti Munawati, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi kebenaran sumpah secara hukum dalam Al-Quran. Yang pertama ada pengertian sumpah. Pengertian qasam atau sumpah. Istilah qasam Al-Quran terdiri atas dua kata, yaitu aqsam dan Al-Quran. Kata aqsam adalah bentuk jamak dari qasam, yang berarti sumpah. Secara etimologi qasam merupakan lafal jamak dari kata qasam, yang berarti sumpah. Sedangkan qasam ini akar kata dari fi'il madhi, yaitu qasam, yang mempunyai arti membagi atau sumpah. Adapun pengertian qasam secara terminologi adalah mengikuti jiwa atau hati agar tidak melakukan atau melakukan sesuatu dengan sesuatu makna yang dipandang besar, baik secara hakiki maupun secara i'tiqadi oleh orang yang bersumpah itu. Olehnya itu bersumpah dinamakan juga dengan yamin atau tangan kanan, karena ketika sedang bersumpah memegang tangan kanan sahabatnya. Nah, yang kedua itu ada sebab sumpah dalam Al-Quran. Bahwa terjadinya sumpah antara lain karena adanya penolakan terhadap suatu yang dikemukakan, yaitu Al-Quran terhadap Al-Quran memang menjelaskan tentang situasi umat zaman dahulu, sehingga perlu adanya penekanan yang meyakini orang yang menerima informasi. Selanjutnya, terjadinya sumpah dalam Al-Quran terdapat tujuan yang melebihi dari apa yang dijelaskan di atas, yaitu untuk dipikirkan dan diteliti. Hal ini akan membawa mereka kepada keyakinan yang kuat. Nah, yang ketiga itu ada macam-macam qasam atau sumpah dalam Al-Quran. Nah, di macam-macam ini terbagi ada dua, yaitu ada sumpah zahir dan sumpah mudhamar. Nah, sumpah zahir itu apa sih? Sumpah zahir yaitu qasam yang di dalamnya disebut fi'il qasam dan muqsam bihnya, atau qasam yang tidak disebutkan fi'il qasamnya tapi diganti dengan huruf ba, waw, ta. Yang kedua itu sumpah mukdamar. Apa sih sumpah mukdamar itu? Yaitu sumpah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula muqsam bih, tapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang masuk pada jawab qasam. Nah, yang keempat ada urgensi qasam dalam Al-Quran. Nah, qasam dalam Al-Quran bermuatan rahasia untuk menguatkan pesan-pesan Al-Quran yang sampai kepada manusia, terutama untuk orang yang masih ragu-ragu, menolak, bahkan mengingkari kebenaran ajaran Al-Quran. Nah, di urgensi ini ada 3 macam pola penggunaan kalimat berita dalam Al-Quran, yaitu ada ibtida. Yang pertama ada ibtida, ada talabi, dan ada inkari. Apa sih ibtida itu? Nah, ibtida atau berita tanpa penguat, yaitu untuk orang yang netral dan wajar-wajar saja dalam menerima suatu berita, tidak ragu dan tidak mengingkarinya. Yang kedua itu ada talabi, yaitu untuk orang-orang yang ragu terhadap kebenaran suatu berita, sehingga berita yang disampaikan kepadanya terlalu diberikan sedikit penguat,
yang disebut dengan kalimat thalabi atau taukid untuk meyakini dan menghilangkan keraguannya. Yang keempat itu ada inkari, yaitu untuk orang-orang yang bersifat ingkar dan selalu menyangkal suatu berita. Untuk kondisi seperti ini beritanya harus disertai dengan kalam inkari atau diperkuat sesuai dengan kadar keingkarannya. Oleh karena itu, Allah menggunakan kalimat sumpah dalam Al-Quran untuk menghilangkan keraguan, terus menegakkan hujah dan menguatkan berita dengan orang-orang seperti ini. Nah, sekian dari saya atas pengertian dari sumpah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.